Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Widiatmika dengan NIM 220261201010, nomor urut 5, kelas manajemen pemasaran A. Nah, jadi kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester, yaitu pada mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nikutunita Anggraini, SEMM. Nah, pada pertanyaan pertama pada bagian A di sini, menurut pendapat saya pribadi, tindakan karyawan yang membocorkan pemalsuan laporan keuangan kepada media itu dapat dianggap etis karena dia berperan sebagai whistleblower yang mengungkapkan pelanggaran serius demi kepentingan publik dan integritas dari perusahaan. Nah, meskipun begitu, tindakan ini merugikan reputasi perusahaan. Kejujuran dan transparansi dalam bisnis adalah hal yang lebih penting untuk mencegah kerugian yang lebih besar di masa depan. Namun, idealnya pelaporan ini dilakukan melalui mekanisme internal yang aman agar prosesnya lebih terkontrol dan pelapor nantinya terlindungi. Nah, menurut pendapat saya di sini perusahaan itu sebaiknya memperlakukan whistleblower dengan memberikan perlindungan hukum dan menjaga kerahasiaan identitasnya, serta tidak melakukan tindakan pembalasan seperti pemecatan jika pelaporan dilakukan dengan itikat baik dan berdasarkan bukti yang valid. Dengan membangun sistem whistleblower yang efektif dan adil, itu nantinya perusahaan dapat mendorong budaya transparansi dan akuntabilitas dan sekaligus dapat menjaga kepercayaan karyawan dan publik. Pemecatan terhadap whistleblower justru nanti dapat menimbulkan kesan negatif dan melemahkan integritas organisasi secara keseluruhan. Pada pertanyaan kedua, pada bagian A, jadi di sini menurut pendapat saya, analisis pelanggaran etika dalam kasus ini, pabrik itu melanggar etika karena mengutamakan efisiensi biaya tanpa memperhatikan dampak negatif, tentunya terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat. Sehingga nantinya ini dapat mengabaikan tanggung jawab sosial dan prinsip keberlanjutan. Jadi menurut saya dalam kasus ini perusahaan itu memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat, seperti dengan mengelola limbah secara benar dan beroperasi secara berkelanjutan. Menurut pendapat saya pribadi, di sini solusi yang nantinya dapat direkomendasikan adalah dengan menerapkan kebijakan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, mematuhi regulasi serta mengedukasi karyawan dan masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan demi keberlanjutan usaha dan kesejahteraan bersama. Nah, selanjutnya pada soal nomor 3, yaitu pada bagian A. Di sini menurut pendapat saya praktik tersebut tidak etis karena klaim yang berlebihan atau overklaim itu yang tanpa dengan dukungan uji klinis yang sah itu dapat menyesatkan konsumen dan melanggar prinsip dari transparansi serta kejujuran dan periklanan. Nah, hal ini bertentangan dengan standar etika periklanan dan regulasi BPOM yang mengharuskan klaim produk yang didukung dengan bukti ilmiah. Nah, menurut pendapat saya, hubungan antara etika dan tanggung jawab sosial perusahaan itu sangat erat. Perusahaan itu wajib menyampaikan informasi yang akurat dan tidak menipu konsumen demi melindungi hak konsumen dan menjaga kepercayaan publik. Nah, tanggung jawab sosial di sini menuntut perusahaan beroperasi dengan integritas dan transparansi, bukan sekedar mengejar keuntungan sendiri. Nah, menurut saya di sini dampak jangka panjang dari klaim palsu di sini adalah hilangnya kepercayaan konsumen, kerugian reputasi, dan potensi sanksi hukum. Konsumen yang merasa tertipu itu nanti cenderung tidak akan kembali dan dapat menyebarkan pengalaman negatif yang nantinya itu dapat merusak citra merek serta citra perusahaan secara signifikan. Nah, pada pertanyaan keempat, pada bagian A di sini, menurut pendapat saya, tindakan tersebut tidak etis karena itu dapat menimbulkan konflik kepentingan, di mana keputusan pengadaan itu dipengaruhi oleh hubungan pribadi,
bukan berdasarkan objektivitas dan prinsip keadilan dalam proses seleksi. Nah, hal ini itu dapat merusak integritas dan transparansi dari pengadaan. Risiko etis dan hukum yang memungkinkan terjadi itu meliputi korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kerugian bagi perusahaan akibat tidak mendapatkan penawaran terbaik secara objektif. Secara hukum, tindakan ini itu bisa berujung pada sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah dan Undang-Undang Tipikor. Menurut pendapat saya, di sini perusahaan itu sebaiknya menyusun kebijakan anti konflik kepentingan yang jelas, termasuk kewajiban proses tender terbuka dan transparan, larangan memilih vendor dengan hubungan pribadi, serta mekanisme pengawasan dan sanksi tegas bagi pelanggar. Nah, selain itu, pemisahan fungsi pengadaan dan pelatihan etika bagi karyawan itu juga penting untuk mencegah konflik kepentingan. Baik, sekian jawaban dari soal ujian akhir semester yang telah saya paparkan. Jika ada kesalahan kata serta pengucapan, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih. Om Santi Santi Santi.